Di sana habis, di sini habis. Sahabat Kompas.com merasa nggak sih kalau LPG 3 kg atau yang disebut gas melon belakangan jadi langka? Nah, ternyata kelangkaan gas LPG 3 kg yang akhir-akhir ini dirasakan bukan tanpa alasan loh, sahabat Kompas.com. Sejumlah pihak pun bertanya-tanya dan menduga jangan-jangan pemerintah mengurangi subsidi LPG 3 kilo sampai terjadi kelangkaan. Tapi, benarkah faktanya demikian? Simak video berikut ya, sahabat Kompas.com. Nah, menanggapi kelangkaan gas 3 kilo yang terjadi di sejumlah daerah, sejumlah menteri telah angkat bicara untuk menanggapi keresahan masyarakat. Jadi begini sahabat Kompas.com, sejak awal gas 3 kg memang sudah ditargetkan untuk kalangan miskin yang membutuhkan subsidi pemerintah. Namun kemudian, pemerintah melihat penjualan gas 3 kilo dianggap tidak tepat sasaran. Ditambah, harga LPG 3 kg pun banyak dimainkan oleh pengecer tidak resmi dan dijual lebih mahal dari harga aslinya. Padahal penggunaan dan pemanfaatan gas LPG 3 kilo itu sudah disusun dalam UU nomor 22 tahun 2001, Perpres nomor 5 tahun 2006, Perpres nomor 104 tahun 2007, dan Permen SDM nomor 26 tahun 2009. Ada 4 kelompok yang memang berhak menerima subsidi LPG 3 kg. Pertama, rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran. Karena isu itu, untuk mengatur agar distribusi tepat sasaran, pemerintah kemudian membuat kebijakan pengaturan penjualan LPG 3 kg. Per 1 Februari 2025, pemerintah memutuskan kalau penjualan LPG 3 kg melalui pengecer sudah tidak boleh lagi. Masyarakat yang ingin membeli gas melon harus membeli di pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina. Para pengecer yang ingin menjadi pangkalan resmi harus mendaftarkan usahanya dulu melalui sistem online single submission atau OSS. Setelah mendaftar di OSS, pengecer akan mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB. OSS dan NIB itu bertujuan agar pemerintah bisa memantau apakah penyaluran gas subsidi sudah tepat sasaran atau belum. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung pada Jumat 31 Januari 2025. Ini kita kan lagi menata, ini kan bagaimana harga yang diterima oleh masyarakat itu bisa sesuai dengan batasan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi yang pengecer itu ya justru kita jadikan pangkalan. Itu ada formal untuk mereka mendaftarkan nomor induk berusaha terlebih dulu. Jadi ini kan seluruh Indonesia kan bisa, ini pendaftaran secara online. Ini juga seharusnya tidak ada kendala. Tapi itu beneran berlaku per 1 Februari? Per 1 Februari. Peralihan dari pengecer ke ini? Ya, karena itu kan ada jeda waktu kita berikan untuk 1 bulan. Berarti pengecer bisa daftar jadi pangkalan atau agen? Pangkalan, jadi pangkalan. Menurut Yulio, dengan adanya kebijakan ini, maka distribusi bisa tepat sasaran, tidak ada oversupply, dan pemerintah bisa tahu dengan pasti harus menyalurkan gas LPG subsidi berapa banyak untuk suatu daerah. Lagi ke pengecer gitu. Jadi satu mata rantai pengecer itu kan sudah nggak ada lagi. Jadi ya kan kita catatkan. Jadi distribusi itu ini tercatat secara keseluruhan. Jadi kalau ini tercatat berapa kebutuhan distribusi, ya kita akan siapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi mungkin itu juga ini tidak terjadi ini oversupply atau ini untuk penggunaan LPG-nya tidak tepat. Hal serupa pun turut disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bahlil memahami bahwa kebijakan baru ini berpotensi menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Namun Bahlil menegaskan bahwa aturan ini dibuat agar harga yang dikenakan terhadap masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Supaya apa? Harganya tidak mahal, harganya sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah. Kan nggak enak Pak, kalau harganya tiba-tiba naik dari 5.000-6.000 ke 8.000, kan pemerintah yang disalahin. Padahal yang melakukan itu kan di tingkat paling bawah. Satu. Yang kedua, kita juga ingin mengontrol tentang pemakaian LPG ini agar jangan satu kelompok orang atau satu orang yang ideal kebutuhannya itu hanya, mohon maaf ya,
satu bulan hanya 10 tabung atau 20 tabung, tiba-tiba dia membeli 60 tabung. Ini kan penyalahgunaan terhadap LPG subsidi. Bahlil mengaku saat ini ia dan jajarannya masih mengatur skema agar para pengecer LPG 3 kg bisa naik kelas menjadi agen distribusi resmi. Bahlil pun menekankan bahwa pedagang UMKM masih diprioritaskan menjadi pengguna gas melon. Di lain sisi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa tidak akan ada perubahan harga pada LPG 3 kilo. Alias, yang berubah hanya mata rantai distribusinya, bukan harganya. Prasetyo juga menyatakan pemerintah akan terus memantau dampak dari kebijakan penjualan LPG tersebut. Ia menyebut pemerintah terbuka untuk melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mendaftar di OSS untuk menjadi penyalur resmi dan apa syaratnya? Nah, untuk menjadi agen distribusi resmi, sebuah pengecer harus memiliki nomor induk berusaha atau NIB yang didapat dengan mendaftarkan NIK pada sistem OSS. Begini caranya. Pertama, akses laman oss.go.id dan klik tombol daftar untuk mengisi formulir pendaftaran. Jika formulir sudah terisi, centang tombol persetujuan dan klik submit. Cek email untuk proses aktivasi dan sistem OSS akan segera mengirimkan email berisi username dan kata sandi akun. Setelah itu, masuk ke akun OSS sesuai data yang diterima di email. Jika sudah memiliki akun OSS, barulah sahabatkompas.com bisa mengajukan izin usaha mikro dan nomor induk berusaha. Untuk mengajukan izin usaha mikro dan NIB, sahabatkompas.com bisa menemukannya di menu permohonan. Isi data diri, detail usaha, dan formulir dengan benar dan lengkap. Jika sudah bisa diproses, NIB dan izin usaha bisa dicetak dengan memilih tombol cetak NIB dan cetak izin usaha. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini bisa menjamin dengan efektif distribusi menjadi lebih tepat sasaran? Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik, Sofiano Zakaria, memiliki pandangan kritis terkait kebijakan ini. Menurut Sofian, kebijakan soal penyaluran LPG 3 kilo ini tak bisa menjamin beban subsidi LPG pemerintah menjadi berkurang. Menurut Sofian, yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah membuat aturan tegas siapa saja yang berhak menggunakan LPG subsidi, bukan hanya mengalihkan dari pengecer menjadi pangkalan resmi. Menurut Sofian, pemerintah harus merevisi Perpres 104 tahun 2007 yang menjadi dasar hukum penentu siapa saja kelompok yang bisa menerima gas subsidi 3 kg. Dalam aturan itu, usaha mikro termasuk sebagai kelompok pengguna gas subsidi 3 kg. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, usaha golongan menengah pun dianggap sebagai usaha mikro pula. Sofian menyebut di pihak pengecer pun ada kemungkinan mereka tidak tertarik untuk diangkat sebagai pangkalan resmi karena margin penjualan gas melon yang mereka terima bisa lebih rendah. Sementara bagi masyarakat, ada kemungkinan mereka lebih nyaman membeli dari pengecer LPG dan mendapatkan layanan sampai kompor mereka bisa menyala. Meski demikian, terlepas dari semua hal itu, Sofian menegaskan bahwa pengalihan status pengecer menjadi pangkalan resmi harus didukung penuh agar besaran subsidi bisa berkurang. Itu tadi polemik kisruh kelangkaan gas LPG dan perubahan aturan distribusi gas melon yang belakangan jadi isu hangat. Pada dasarnya, pemerintah memiliki niat baik agar distribusi gas subsidi bisa disalurkan tepat sasaran. Perubahan kebijakan ini pun menjadi salah satu upayanya. Namun dalam pelaksanaannya, diperlukan skema yang tidak menyulitkan salah satu pihak dan dijalankan dengan tegas. Kira-kira, bisakah kebijakan baru soal penyaluran gas subsidi ini berjalan dengan lancar? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.